Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di malam ini? Kita akan kembali menaikkan doa-doa syafaat kita di malam ini. Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita memiliki daya ingat atau ingatan. Dengan ingatan itu, maka kita bisa menjalankan banyak hal yang baik. Tapi bagaimana jika daya ingat kita ternyata dipenuhi dengan hal-hal yang buruk? Misalnya mengingat kesalahan orang. Ketika kita mengingat kesalahan seseorang, lalu hal itu kemudian terus terngiang atau terputar di kepala kita sehingga membuat kita sulit untuk memaafkan orang tersebut. Ibu Bapak, Saudara-saudari, di dalam Alkitab Mazmur 130 ayat 3 dan 4 akan menjadi perenungan kita di malam ini sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Alkitab berbunyi, "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang." Ibu Bapak, Saudara-saudari, ayat ini mengingatkan kita tentang pengampunan yang Tuhan berikan. Di dalam ayat ini dikatakan, jika Tuhan mengingat-ingat, maka siapakah yang dapat tahan? Mengingat-ingat dalam bahasa Ibrania adalah syamar. Syamar dapat diterjemahkan dengan mengingat-ingat atau memperhatikan, memastikan, mengawasi. Dan kita bersyukur bahwa kita mengenal Tuhan yang tidak mengingat, yang tidak terus mengawasi dan memperhatikan kesalahan kita dan kemudian membuat kita menjadi umat yang tidak bisa diampuni. Justru kita mengenal Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Alkitab mengatakan bahwa pada Tuhan ada pengampunan supaya Tuhan ditakuti. Ditakuti di dalam bahasa Ibraninya adalah yare. Yare ini adalah ditakuti, dihormati, atau disembah. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, maka dituliskan, "Tetapi Engkau suka mengampuni supaya orang menjadi takwa." Pengampunan diberikan oleh Tuhan supaya hubungan manusia menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi takwa, menjadi hormat, menjadi menyembah, menjadi takut kepada Tuhan. Dan pengampunan dari Tuhan diberikan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, bersyukur kita mengenal Tuhan yang tidak mengingat-ingat, yang tidak terus-menerus mencerca atau memperhatikan, mengawasi, menghitung-hitung kesalahan kita. Kita mengenal Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Juga hidup mengenal Tuhan yang penuh mengampuni, mengajak kita untuk menjadi umat yang juga bersedia mengampuni sesama kita. Di dalam pembacaan doa Bapa Kami kita tentu menyebutkan, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Seperti dicatat dalam Matius 6 ayat 12. Di dalam doa Bapa Kami, kita diajak untuk menghayati dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Dan Tuhan yang Maha Pengampun yang mengajak kita untuk juga memiliki hati yang bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin ada orang-orang yang bersalah ketika mereka mengucapkan sesuatu yang melukai hati kita. Atau mereka mengucapkan sesuatu yang kemudian mencemarkan nama baik kita. Atau mengucapkan sesuatu yang kemudian membuat kita menjadi patah semangat. Atau ada orang-orang yang membohongi kita. Atau ada orang-orang yang bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak menyenangkan kepada kita. Kita mau belajar tentang mengampuni, tentang memaafkan sesama kita. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, demikianlah kita juga kepada orang-orang lain. Apakah itu teman, keluarga, pasangan.
Kesalahan bisa terjadi, dan kita mungkin tidak bisa dengan mudahnya melupakan kesalahan seseorang, bukan? Karena kita punya daya ingat. Karena itu, kita mau belajar untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dalam arti terus-menerus kita pikirkan, dalam arti terus-menerus kita katakan, dalam arti terus-menerus kita singgung kepada orang tersebut tentang kesalahan yang pernah ia lakukan. Memaafkan berarti kita memberikan sebuah kesempatan yang baru pada orang tersebut untuk melakukan hal yang lebih baik. Kita bisa ingat kesalahan seseorang, tapi jangan mengingat-ingat kesalahan seseorang. Karena mengingat-ingat kesalahan seseorang hanya akan terus melukai diri kita dan tidak akan memberikan sebuah kesempatan dan yang baru bagi orang yang bersalah kepada kita untuk melakukan hal yang baik. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami merenungkan kembali firman-Mu di malam hari ini. Dan biarlah kiranya kami mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan demikianlah biarlah kiranya kami juga dapat menjalankan kehidupan kami dengan mengingat-ingat setiap hal baik yang orang lain lakukan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Dan biarlah kami terus belajar untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Teman, sahabat, dan bahkan keluarga kami. Biarlah kami tidak mengingat-ingat kesalahan seseorang, tapi belajar dari peristiwa yang terjadi untuk membuat kehidupan kami dan orang yang bersalah tersebut menjadi lebih baik. Biarlah kami mampu untuk memaafkan. Biarlah kami mampu untuk mengingat-ingat kebaikan orang-orang lain kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mengalami berbagai pergumulan kehidupan rumah tangga, untuk hubungan-hubungan yang retak karena berbagai persoalan, karena pertengkaran atau konflik yang tak terselesaikan, keinginan yang berbeda, rencana hidup yang tak sama. Tuhan, biarlah kiranya setiap keluarga dapat kembali memperoleh suasana hidup yang rukun, yang harmonis, yang baik, di mana di dalam keluarga dapat saling memaafkan satu dengan yang lain. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap usaha dan studi yang kami tekuni. Biarlah semuanya kami jalankan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk situasi pandemi pada saat ini. Biarlah setiap keadaan dapat kami antisipasi dengan baik. Kami bersama-sama mendukung proses vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kiranya dalam kelemahan tubuh, maka kekuatan batinlah yang mereka miliki. Dan mereka dapat tetap semangat dan bersukacita menjalankan proses pengobatan yang ada. Kami berdoa Tuhan bagi gerejamu di masa pandemi ini. Kiranya setiap gerejamu di seluruh dunia dapat terus menyerukan apa yang baik untuk membawa kehidupan menjadi semakin damai bagi semua orang. Kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah kiranya mereka memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk terus bekerja sama di lingkup pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati kiranya aparat keamanan, aparat hukum di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga. Banyak hal yang menjadi doa dan harapan kami. Dan biarlah semuanya kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada dan menyertai kami. Anugerahkanlah kami Tuhan dengan kesehatan yang berasal dari Engkau. Untuk kami gunakan menjadi kebaikan di dalam menjalankan kehidupan kami. Ini Tuhan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari. Selamat menjalankan waktu istirahat kita di malam hari ini. Dan esok hari bangun dengan kekuatan
dan semangat yang baru. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.